Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hesti Aristiana, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah metode pembelajaran, beserta teman-teman yang sangat saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pembelajaran kooperatif. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Jana Innabila. Baik, langsung saja. Poin yang pertama yang akan kami paparkan yaitu mengenai pengertian pembelajaran kooperatif. Kooperatif berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Menurut Brendan Erickson, pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian menurut Egan dan Kaujak, pembelajaran kooperatif adalah sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Tukiran Tani Reja, pembelajaran kooperatif merupakan sistem pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah cara belajar dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang saling bekerja sama dan diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lebih lanjut, Slavin mengungkapkan 3 konsep yang menjadi karakter dalam pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama penghargaan kelompok, di mana keberhasilan kelompok didasarkan pada penampilan individu dalam menciptakan hubungan antar personal, saling mendukung, membantu, dan saling peduli. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban individu. Tergantung pada pembelajaran individu dari semua anggota. Scoring digunakan mencakup nilai perkembangan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa terdahulu. Dengan demikian, siswa dengan prestasi rendah, sedang, dan tinggi sama-sama memperoleh kesempatan untuk berhasil. Kemudian poin yang kedua yaitu ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Menurut Stahel, ciri-ciri pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar bersama dengan teman. Yang kedua, selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman. Yang ketiga, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. Yang keempat, belajar dalam kelompok kecil. Yang kelima, produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir, siswa aktif. Kemudian yang ketiga yaitu unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Roger dan Johnson mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap sebagai pembelajaran kooperatif untuk mencapai hasil yang maksimal. 5 unsur model pembelajaran kooperatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, positive interdependence atau saling ketergantungan positif. Nah, unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada 2 pertanggungjawaban kelompok. Yang pertama, mempelajari bahan yang ditugaskan kepada kelompok. Yang kedua, menjamin semua anggota kelompok secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut. Kemudian unsur yang kedua yaitu personal responsibility atau tanggung jawab perseorangan. Nah, ini adalah kunci untuk menjamin semua anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Artinya, setelah mengikuti kelompok belajar bersama, anggota kelompok harus dapat menyelesaikan tugas yang sama. Kemudian unsur yang ketiga yaitu tatap muka. Maksudnya adalah saling membantu dan saling memberikan informasi dan sarana yang diperlukan, memproses informasi bersama, saling mengingatkan, saling membantu dalam merumuskan dan mengembangkan argumentasi, serta meningkatkan kemampuan wawasan terhadap masalah yang dihadapi, saling percaya, dan saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama. Kemudian, unsur yang keempat yaitu komunikasi intensif antar siswa. Maksudnya dalam mencapai tujuan siswa harus saling mengenal dan mempercayai.
mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius, saling menerima dan saling mendukung, serta mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dan yang terakhir, unsur evaluasi proses kelompok. Tujuan evaluasi untuk mengetahui atau mengidentifikasi siapa di antara anggota kelompok yang sangat membantu dan siapa yang tidak membantu, sehingga dapat meningkatkan efektivitas anggota dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Anis Solihah NIM 105. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Jenain Nabila. Langsung saja, di sini unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif menurut Lugdren seperti yang dikutip oleh Isjoni sebagai berikut. Yang pertama, para siswa harus memiliki pandangan bahwa mereka adalah senasib. Yang kedua, para siswa harus memiliki tanggung jawab siswa lain dalam kelompoknya dalam mempelajari materi yang dihadapi. Yang ketiga, para siswa harus berpandangan bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama. Yang keempat, para siswa berbagi tugas dan tanggung jawab di antara anggotanya. Yang kelima, para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan diikuti berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. Yang keenam, para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan bekerja selama belajar. Yang terakhir, siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif tersebut. Yang poin D, langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta motivasi siswa. Yang kedua, guru memberikan informasi kepada siswa. Yang ketiga, guru mengatur siswa menjadi kelompok belajar. Yang keempat, guru memfasilitasi dan membimbing pekerjaan siswa dalam kelompok belajar. Yang kelima, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah diterapkan. Yang keenam, guru menghargai hasil belajar individu dan kelompok. Yang poin E, kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif. Kelebihan pembelajaran kooperatif yang pertama, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga, dapat membantu anak untuk respect pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasan serta menerima segala perbedaan. Yang keempat, dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk saling bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima, interaksi selama pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan motivasi dan memberi rangsangan untuk berpikir. Yang kedua, kelemahan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, bagi siswa yang pandai, mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Yang kedua, penilaian dan pembelajaran kooperatif didasarkan pada hasil kelompok. Yang ketiga, keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang. Yang keempat, walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang didasarkan kepada kemampuan secara individu. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.